firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-42. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kaum Menghakimi. Langsung berkata-kata demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam matamu saudaramu, di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikian jauh bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia, ialah kita semua jemaat Tuhan yang membaca, yang mendengarkan, bahkan mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosea. Bersyukurlah kita kepada Tuhan yang penuh kasih dan setia atas kehidupan kita, sehingga pada minggu terakhir di bulan 2 tahun 2023 dan kita boleh memasuki minggu sengsara yang kedua, tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir ini. Kita percaya dan sungguh kita mengimani semua karena berkat dan cinta kasih Tuhan yang terus berlaku bagi kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak orang yang berambisi untuk merubah dunia ini. Banyak sekali orang yang mau sekali mengubah orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Nah, saya berpikir bahwa mungkin karena kebanyakan orang lebih cenderung menilai orang lain daripada orang mau menilai orang berdiri sendiri. Oleh karena itu mari kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perikop ini tentang hal menghakimi. Yesus memulai perkataannya melalui perikop ini dengan tegas, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Apa maksud dari Tuhan Yesus? Apakah dalam hidup ini sebagai manusia kita sama sekali tidak boleh menghakimi? Tapi bagaimana dengan profesi hakim-hakim yang memang tugas mereka untuk menjalankan peradilan? Atau dalam kitab suci perjanjian lama kita menyaksikan sendiri bahwa Tuhan pun memilih para hakim untuk mengadili umatnya.
sementara mengkritik keadaan pada waktu itu, kalau saat kita tarik relevansinya sampai pada saat ini. Nah, kritik Tuhan Yesus tentang menghakimi adalah orang yang mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, saudara-saudara, mencari-cari kesalahan itu berbeda dengan orang yang menegur tanpa memperbaiki. Menegur untuk memperbaiki orang tersebut. Kita perhatikan ayat 2. Kita perhatikan pada bacaan kita pada saat ini. Kalau menghakimi untuk mencari-cari kesalahan, maka itu pasti tujuannya adalah menghancurkan. Tujuannya untuk menjatuhkan, atau kalau dalam bahasa keren kita pada saat ini, membunuh karakter seseorang. Tetapi kalau kita menegur untuk memperbaiki, tujuannya adalah kasih. Maksudnya adalah kita menegur dengan kasih adalah supaya yang kita tegur mereka dapat berubah, mereka dapat bertumbuh, supaya hal-hal yang buruk itu tidak akan jadi yang kedua kali. Orang-orang yang mencari-cari kesalahan inilah yang pertama yang Tuhan Yesus kritik dalam bacaan kita pada saat ini. Ia mengkritik orang-orang yang hanya suka ketika melihat kesalahan orang lain. Mereka langsung mencari celah apa yang bisa saya masuki untuk menyerang mereka, dan dalam rangka menyerang kepribadian mereka. Dan kemudian kita berpikir itu hanya terjadi pada zaman dahulu kala. Padahal di zaman sekarang kenyataannya bahwa menyerang atau menghakimi seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Perkataan yang keluar dari mulut itu sudah biasa. Tapi sekarang bentuk lain menghakimi yang mungkin tidak kita sadari. Apa itu? Menghakimi dengan jari kita. Di mana kita menghakimi dengan jari di handphone, menunjuk, padahal kita orang tidak sadari tiga jari itu menunjuk diri kita sendiri. Saat kita memberi respon di media sosial, kita tahukah di sana ada banyak sekali orang-orang yang menghakimi, termasuk orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kenyataan yang tidak bisa kita tolak adalah bahwa bangsa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak membuli di media sosial. Dengan cepat jari-jari kita biasa mengkritik apa yang sedang terjadi tanpa mencari tahu kebenarannya. Makanya sekarang lagu-lagu sekolah minggu yang dulu sering dinyanyikan, hati-hati gunakan mulutmu, tapi sekarang saya mau ganti, hati-hati gunakan jarimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan jarimu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menjadi perenungan bagi kita dalam ibadah Minggu Sengsara saat ini. Jangan-jangan di era modern ini, ketika kita memandang enteng dunia gadget, karena kita tidak berhadapan langsung dengan banyak orang, jangan-jangan kita masuk pada kategori yang menghakimi orang, mencari-cari kesalahan tanpa kita mengklarifikasinya, tanpa kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sesuai dengan perikop kita pada saat ini, orang-orang yang ada pada waktu itu suka sekali menghakimi atau mengukur seseorang, menilai seseorang dengan ukuran pribadi mereka. Karena itu saudara-saudaraku, dalam hal inilah profesi-profesi hakim di dunia ini yang bertugas di dunia peradilan berbeda
oleh Tuhan Yesus. Karena ketika hakim-hakim menjalankan dunia peradilan, mereka punya satu dasar, dan dasar yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang membuat mereka tidak bisa mengadili orang sesuai dengan kemauan mereka sendiri, tetapi sesuai dengan aturannya. Melalui bacaan kita pada saat ini, yang Yesus maksudkan adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka mudah sekali menghakimi orang-orang pada waktu itu, mencari-cari kesalahan umat. Tapi mereka lupa dengan hidup mereka yang lebih buruk dari itu. Karena itu di bagian akhir ayat 42 Yesus berkata, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudara, dan seterusnya. Ada kata selumbar. Selumbar itu seperti serpihan. Serpihan itu kalau kita memotong kayu ada serpihan-serpihan. Ada serpihan yang kita lihat di penglihatan seseorang, tapi kemudian kita yang melihat itu ada balok yang menghalangi di mata kita. Yesus dengan tegas mengatakan ini karena Yesus tahu bahwa kita sementara dan suka sekali melakukan penilaian atau mengukur kesalahan orang lain. Ini pun menjadi kritik bagi kita hamba-hamba Tuhan. Saat kita naik di mimbar dan kemudian kita menghakimi jemaat kita, padahal kita tidak koreksi diri kita. Jadi pertanyaannya adalah, kalau begitu bagaimana cara kita atau cara sebagai hamba Tuhan untuk menghakimi? Jadi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Menghakimi bukan sebuah opsi, bukan sebuah pilihan. Menghakimi bukan tugas kita. Kemudian kita bertanya lagi, apa yang akan kita lakukan saat melihat kesalahan orang lain? Jawabannya ada pada ayat yang ke-37 bacaan kita. Karena itu luar biasa ajaran Tuhan Yesus pada saat ini yang menegur penuh dengan kasih. Melalui perikop bacaan kita pada saat ini, oleh karena itu sekali lagi kalau dalam kehidupan ini saudara-saudara, kita semua diperhadapkan dengan kenyataan bahwa mungkin orang-orang terdekat dengan kita melakukan kesalahan-kesalahan yang kita lihat. Maka jangan kita melihat itu sebagai kesalahan yang mereka lakukan, tapi kita belajar untuk melihat, menegur mereka dengan kasih, dan tujuannya bukan untuk menjatuhkan ataupun menghancurkan, tapi membuat mereka untuk bangkit, membuat mereka untuk berubah, membuat mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, sambil kita melihat diri kita, apakah kita sudah layak untuk memberikan nasihat, untuk memberikan teguran kepada orang lain. Dengan kata lain, jadilah saudara dan bukan hakim atas sesama. Dalam ibadah minggu sengsara kedua saat ini, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa jadilah saudara bagi mereka untuk menasihati penuh dengan kasih dan bukan menghancurkan mereka dengan menghakimi mereka. Mari kita mengoreksi diri saudara-saudara supaya hidup kita lebih baik. Marilah kita melihat semua ini, apakah kita ada di kategori-kategori yang suka menghakimi. Mari kita berbeda, mari kita bertobat. Kalau kita sudah bertobat, seperti yang diucapkan di awal dari perenungan, jangan kita berpikir, oh saya mau merubah dunia ini, saya mau merubah jemaat ini. Tapi ubahlah pribadi dulu kita sendiri. Mari kita berpikir untuk merubah diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya.